hopefully all of you are doing well. Okay, now we are learn about in chapter 3. The title is chapter is We Know What to Do. But before we learn to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Let's start it. Purpose this chapter is we will learn about to give suggestion and to state rule and obligation, di mana artinya untuk memberikan saran dan untuk menyatakan suatu aturan dan kewajiban atau keharusan. Okay, the first one, the definition about suggestion. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suggestion, di mana suggestion adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebuah saran kepada orang lain. Nah, di mana biasanya dalam menyatakan suggestion kita menggunakan kata should. Jadi saya ulangi ya. Suggestion adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebuah saran kepada orang lain. Biasanya dalam menyatakan suggestion kita menggunakan kata should. Jadi, di mana should diartikan yaitu akan, boleh, harus, yang merupakan bentuk lampau dari shall, yang pada umumnya digunakan dalam menyatakan yang pertama perintah yang tidak terlaksana, di mana contohnya misalnya you should have received my letter. Artinya kamu seharusnya telah mengantarkan surat saya. Selain digunakan untuk menyatakan perintah yang tidak terlaksana, juga digunakan dalam anjuran atau nasihat. Ada juga kemungkinan yang tidak terjadi, misalnya contoh they should be at home now. Artinya mereka seharusnya ada di rumah sekarang. Yang terakhir tentang kewajiban. Jadi ingat ya, di mana should biasa digunakan untuk menyatakan perintah yang tidak terlaksana, anjuran atau nasihat, kemungkinan yang tidak terjadi, dan yang terakhir tentang kewajiban. Okay, now we are discuss about should. So, should digunakan untuk memberikan saran atau suggestion. Yang namanya saran sifatnya tidak wajib, berbeda dengan obligation atau kewajiban. Perlu diketahui bahwa should memiliki pattern atau pola yang harus diperhatikan jika kita ingin membuat kalimat dengan menggunakan should. Yang pertama ada subject plus should plus verb one. Yang kedua ada subject plus should be plus adjective atau yang biasa disebut dengan kata sifat, atau noun yang biasa sebut dengan kata benda, atau menggunakan adverb kata keterangan. Jadi pola yang saya sebutkan tadi bisa digunakan dalam membentuk kalimat should. Selain itu, jika ingin menggunakan should akan sulit ya, karena pola yang membentuk umumnya yaitu subject plus should plus verb one, atau subject plus should be plus adjective atau noun atau adverb. Okay, now we are discuss about the example of suggestion in the dialogue. Jadi kita akan membahas penggunaan suggestion di dalam percakapan agar kita lebih mudah memahami penggunaan should sebagai cara untuk menyampaikan sebuah saran. Jadi mohon diperhatikan agar kita mudah memberikan saran kepada orang lain. Pada percakapan tersebut ada percakapan antara Yanuar dan Santi. Yanuar mengatakan, "Son, why don't you join us to do math homework?"
Jadi Yanuar mengatakan, Santi, kenapa kamu tidak bergabung mengerjakan PR? Maka Santi menjawab dengan mengatakan, Sorry Yan, I have a toothache. Mohon maaf Yan, saya sedang sakit gigi. Yanuar mengatakan, Really? Benarkah? You should go to dentist, son. Kamu harus pergi ke dokter. Nah, di situ sudah jelas ya, ada kata should. You should go to dentist, son. Jadi di situ merupakan contoh kalimat dari suggestion atau saran karena ada should, yang dimana artinya you should go to dentist are, jadi dia menyarankan kepada Santi kamu harus pergi ke dokter gigi. Jadi itu merupakan contoh dari suggestion. Selanjutnya Santi menjawab dengan mengatakan I'm afraid, saya takut. Yanuar merespon kembali dengan mengatakan it will be better that you feel it for days and week. Itu akan lebih baik daripada kamu merasakan sakit tiap hari dan minggunya. Maka Santi menjawab dengan mengatakan I will try, saya akan mencoba. I hope it won't hurt a lot. Thanks Yan. Saya berharap tidak sakit lebih lama lagi. Terima kasih Yan. Maka Yanuar menjawab dengan mengatakan you're welcome, sama-sama. I hope you will get better son. Saya berharap kamu akan lebih baik segera atau mengatakan dengan mengucapkan I hope you will get better son atau segera lebih baik atau sembuh. Jadi itu merupakan contoh dari penggunaan should di dalam menyampaikan suggestion atau saran. Jadi di situ sudah jelas Yanuar memberikan saran kepada Santi. Jadi mudah ya memberikan saran kepada orang lain dengan menggunakan kalimat should. Thank you for your attention. Thank you for your time. I hope you always learn English. Let's close our meeting with say subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.